Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Untuk menjaring bibit-bibit pencatur muda yang handal, Percasi Kota Batu melaksanakan kejuaraan catur Kota Batu 2026 guna menyeleksi atlet catur junior. Kejuaraan catur Kota Batu 2026 ini diikuti kurang lebih 150 peserta dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Kejuaraan catur Kota Batu 2026 seleksi atlet catur junior ini berlangsung selama 2 hari 11 hingga 12 Februari 2026 bertempat di kantor Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Untuk menjaring bibit-bibit pecatur muda yang handal, Percasi Kota Batu melaksanakan kejuaraan catur Kota Batu 2026 guna menyeleksi atlet catur junior. Kejuaraan catur Kota Batu 2026 ini diikuti kurang lebih 150 peserta dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Kejuaraan catur Kota Batu 2026 seleksi atlet catur junior ini berlangsung selama 2 hari, 11 hingga 12 Februari 2026 bertempat di kantor Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kejuaraan catur ini memperebutkan berbagai hadiah mulai dari trofi, sertifikat, uang pembinaan, dan cedera mata. Kejuaraan catur Kota Batu 2026 ini juga sebagai sarana untuk mencari bibit-bibit unggul di bidang olahraga catur, meningkatkan prestasi pembinaan potensi para generasi muda, dan mempererat tali silaturahmi, sekaligus membangun mental, spiritualitas, dan sportivitas. Ketua Percasi Kota Batu Arif Asidik menjelaskan bahwa kejuaraan catur ini sebagai ajang kompetisi sekaligus menjaring bibit potensial di bidang olahraga catur sejak dini. Arif menegaskan bahwa dari kejuaraan ini akan diambil 30 atlet terbaik yang akan dibina dan dibimbing oleh para pelatih catur profesional sehingga menjadi para atlet Kota Batu yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan catur baik di tingkat regional maupun nasional. Percasi Kota Batu saat sekarang ini sedang mengadakan kegiatan turnamen kejuaraan tingkat kota ya, tahun 2026. Agenda ini merupakan agenda rutin yang tentunya menjadi ajang untuk kompetisi dan sekaligus menjadi ajang bagi adik-adik semua mulai tingkatan TK, SD, SMP, SMA untuk mengasah kemampuannya. Dan event kejurkot ini secara resmi tadi dibuka dan tentunya sekaligus ajang kejurkot ini akan dijadikan sebagai ajang seleksi untuk memilih tidak kurang 30 atlet yang akan kita siapkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan baik itu di tingkat Provinsi Jawa Timur, Kejurpro, Porpro maupun event-event terbuka yang diadakan di Jawa Timur. Kita akan melatih mereka secara khusus dengan pelatih-pelatih yang sudah profesional, yang mana nanti kepelatihan ini akan kita lakukan secara terstruktur agar supaya bisa mendapatkan bibit-bibit atlet yang memang sudah terlatih dan luar biasa dan bisa diandalkan oleh Percasi Kota Batu dan juga Kota Batu di ajang-ajang yang bisa mengharumkan nama daerah. Diharapkan dengan kejuaraan catur Kota Batu 2026 akan terjaring para atlet catur muda berprestasi dan dapat meningkatkan jam terbang bertanding bagi para pelajar serta mendukung program kerja Percasi Kota Batu dalam mencetak pecatur-pecatur handal sejak usia dini. Dari Kota Wisata Batu, Vicky ATV melaporkan. Laga lanjutan grup MM Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur fase 8 besar mempertemukan Persikoba Kota Batu melawan Persinga Ngawi yang berakhir imbang dengan hasil 1-1. Peluang Persikoba untuk dapat melaju ke babak semifinal harus pupus. Sebaliknya dengan hasil ini Persinga Ngawi lolos ke babak semifinal dengan status juara grup.
Laga lanjutan grup MM Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur fase 8 besar mempertemukan Persikoba Kota Batu melawan Persinga Ngawi yang berakhir imbang dengan hasil 1-1. Peluang Persikoba untuk dapat melaju ke babak semifinal harus pupus. Sebaliknya dengan hasil ini Persinga Ngawi lolos ke babak semifinal dengan status juara grup. Laga penentuan ini berlangsung sengit sejak babak pertama. Persinga Ngawi yang lebih dulu memastikan lolos ke semifinal tetap bermain ngotot. Sebaliknya Persikoba yang belum memastikan posisinya mencoba membongkar pertahanan lawan. Saling serang terjadi hingga kedua tim saling menghasilkan peluang-peluang yang sayang belum berbuah gol. Namun sayang hingga turun minum tidak ada gol tercipta. Memasuki babak kedua, kedua pelatih melakukan beberapa pergantian. Alhasil kedua tim bermain terbuka dan saling menyerang. Hasilnya di awal babak kedua, Persikoba memperoleh hadiah penalti setelah penjaga gawang Persinga melanggar. Pemain Persikoba di kotak penalti. Peluang ini tidak disia-siakan. Gol tercipta dan skor berubah 1-0 untuk keunggulan Persikoba. Memasuki tambahan waktu babak kedua, kemenangan di depan mata tim Persikoba harus pupus. Skema serangan balik tim Persinga tidak mampu diamankan lini belakang Persikoba. Gol tercipta, skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan skor imbang hingga akhir laga, Persikoba hanya mengemas 2 poin hasil dari 3 laga. Dengan hasil ini Persikoba harus puas berada di posisi ketiga grup MM. Persikoba tetap memastikan lolos ke putaran nasional Liga 4. Namun untuk regional Jawa Timur, tim kebanggaan masyarakat Kota Batu, Persikoba gagal lolos ke semifinal. Dari Pasuruan, Vicky ATV melaporkan. Tim putri Jakarta Pertamina Enduro JPE sukses mengalahkan Medan Falcons 3-0 menutup seri kedua putaran kedua Proliga 2026. Tim putri Jakarta Pertamina Enduro atau JPE sukses mengalahkan Medan Falcons 3-0 menutup seri kedua putaran kedua Proliga 2026. JPE yang turun dengan kekuatan inti termasuk Megawati, Hangestri, Iana Serban, dan Wilma Salas justru mendapat perlawanan sengit dari barisan pemain muda Medan Falcons. Melawan deretan pemain senior Maya Indri dan Del Palumata dari Medan Falcons. Duel ini memaksa adanya 3 kali deus, memaksa JPE menutup set pertama dengan skor 28-26. Set kedua Medan Falcons mencoba memberikan tekanan melalui pemain asing mereka, Viti Nukui. Namun setelah jeda teknis pertama, JPE mulai menemukan ritme permainan terbaiknya yang sayang belum mampu membendung JPU. JPE menang 25-15. Dominasi JPE berlanjut tanpa hambatan berarti kerjasama apik antara Wilma Salas dan Iana Serban memastikan JPE memegang kendali penuh. Set ketiga kembali berakhir dengan skor identik 25-15 untuk keunggulan Jakarta Pertamina Enduro. Hasil ini menjadi evaluasi tim Medan Falcon. Marcos Sugiyama berharap agar timnya bisa bermain baik di seri Bojonegoro. The first set they follow the plan. We have meeting yesterday. We have a practice and have a meeting about all these players from Pertamina. They follow the plan and it's working. Di set pertama itu udah sesuai sama rencana dan teman-teman ngikutin rencana pada saat latihan dan meeting itu kita udah ngomongin tentang mereka dan itu berjalan lancar. And every single moment we have a defense, we have a touching block, we have a lot of good transition balls. Dan banyak banget kita tadi dapat kayak defense, block, segala macam, terus kemudian kayak transisi bola kayak gitu kita dapat banyak. And the main difference for us today is like I always say, in the pressure and the serve. Dan selalu bilang Coach Marco untuk ngasih pressure tekanan dari serve. And then after pressure the serve, we know them like foreign players going. Jadi kalau kita menekan dari serve, terus kemudian mereka kan pasti kalau butuh pasti bakal dikasih ke pemain asingnya. Sementara JPE senang dengan hasil anak asuhnya sekaligus lolos Final Four. Penurunan performa di awal set pertama. Sometimes can do it, but we win 3-0. We continue our way. Next week, every time what we did also we do it the same. We focus to next two game because just we focus to our games. Other things is not important for us. JPE juga menggeser posisi Krisik Polska Plus Pupuk Indonesia sebagai pimpinan klasemen. Sang juara bertahan juga sukses menyapu bersih 2 laga di kandang.
Dari Kota Malang, Arista TV melaporkan. Ratusan pecinta bulu tangkis dari berbagai daerah di Malang Raya ambil bagian dalam badminton turnamen Malang Open 2026 yang digelar di Gor Malang Badminton Arena. Turnamen ini bertujuan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kualitas atlet bulu tangkis di wilayah Jawa Timur khususnya Malang Raya. Ratusan pecinta bulu tangkis dari berbagai daerah di Malang Raya ambil bagian dalam badminton turnamen Malang Open 2026 yang digelar di Gor Malang Badminton Arena. Turnamen ini bertujuan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus peningkatan kualitas atlet bulu tangkis di wilayah Jawa Timur khususnya Malang Raya. Suasana pertandingan berlangsung semarak dengan dukungan penonton yang memadati tribun Gor Badminton Malang Arena. Sorak-sorai penonton menambah semangat para pemain yang tampil maksimal di setiap pertandingan. Turnamen ini diinisiasi oleh PBD Stadion Kota Batu yang diikuti oleh komunitas pecinta bulu tangkis dari Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, hingga daerah sekitarnya. Antusiasme peserta terlihat sejak awal pertandingan dengan setiap laga berlangsung kompetitif dan penuh semangat sportivitas. Abah Sinal selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar atlet bulu tangkis sekaligus menjadi wadah pembinaan dan evaluasi kemampuan atlet di berbagai kelas. Dalam badminton turnamen Malang Open 2026, panitia mempertandingkan 5 kategori kelas yakni kelas F, kelas E, kelas D, kelas C, dan kelas AB. Pembagian kelas tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan bertanding yang adil sesuai tingkat kemampuan peserta. Pada akhir turnamen, para juara dari masing-masing kategori berhasil ditetapkan. Untuk kelas F, pasangan Ica dan Luki dari PB The Stadion berhasil meraih juara pertama. Di kelas E, pasangan H, Sugeng dan Sugeng dari PB Losdol keluar sebagai juara. Sementara itu, kelas D dimenangkan oleh pasangan Christoph dan Tulus dari PB Jaya Sakti Surabaya. Untuk kelas G, pasangan Aryo dan Azam dari PB Wiraraga berhasil meraih podium tertinggi, sedangkan di kelas AB, pasangan Muhador dan Pras dari Persada GM tampil sebagai juara. Suasana pertandingan berlangsung semarak dengan dukungan penonton yang memadati tribun Gor Badminton Malang Arena. Sorak-sorai penonton menambah semangat para pemain yang tampil maksimal di setiap pertandingan. Dengan terselenggaranya turnamen ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit atlet bulu tangkis berprestasi sekaligus memperkuat jaringan persaudaraan antar komunitas pecinta bulu tangkis Jawa Timur khususnya Malang Raya. Dari Kota Malang, Arista TV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 13 Februari 2026 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.